Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pertolongan-pertolongan yang tidak terhitung jumlahnya, yang sejatinya tidak mungkin kita ini bisa meraih kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, keselamatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tidak bosan untuk banyak memuji Allah Jalla Jalaluhu. Dan tidak lupa kami juga memberikan nasihat untuk diri kami pribadi dan antum semua untuk memperbanyak sholawat kepada manusia terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Beliau adalah orang yang paling berjasa, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Thayyib, ikhwati fillah, bapak ibu saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dalam rahmat dan penjagaan Allah. Ya, Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini, dan di kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, karena kita hadir di majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kehidupan kita dan orang-orang yang kita cinta. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dalam kurun waktu, ya, sekitar 50 menit sampai 1 jam ke depan, kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, di bawah tema skala prioritas dalam beragama. Ya, ini masih mengambil ibrah, pelajaran daripada hadis Jibril. Di saat Jibril alaihissalam bertemu dengan Rasulullah dan juga secara langsung, ya, bertemu dengan para sahabat untuk mengajari tentang agama ini kepada mereka, agar informasi ini, ya, itu sampai kepada kita juga. Maka daripada banyak pelajaran yang sudah kita ambil, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Jibril adalah skala prioritas dalam beragama. Thayyib, Bapak Ibu ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita tahu, jika kita mencoba untuk menelaah dan mengkaji hadis Jibril, maka secara garis besar Jibril itu mengajarkan, dan tentu saja tidak akan mengajarkan kecuali ini adalah perintah dari Allah kepada para sahabat tentang 3 pokok dasar daripada agama kita, yakni yang dimulai dengan Islam, kemudian iman, kemudian apa yang ketiga? Ihsan. Ya, 3 pokok agama, 3 pokok dasar dalam agama kita, yakni Islam, iman, dan ihsan. Maka salah satu pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis Jibril adalah skala prioritas dalam beragama. Skala prioritas itu adalah mendahulukan dari yang paling utama, yang paling penting, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya, itu namanya skala prioritas. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita juga sedemikian. Dari kecil kita diajari ada yang namanya kebutuhan primer, ada yang namanya kebutuhan apa setelahnya? Sekunder. Setelah itu ada kebutuhan apa? Tersier. Bagaimana kita mengelola keuangan, waktu, goals, tujuan itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar urgent daripada kehidupan kita. Bukan hanya dalam hidup, dalam beragama pun seperti itu. Harus paham skala prioritas dalam beragama. Jika ada pertanyaan, mengapa Jibril alaihissalam
mengajari Islam dulu baru iman, baru ihsan. Kan seperti itu ya. Ya, kemarin sudah kita baca ya hadisnya, tapi daripada potongan hadis itu berkata Jibril alaihissalam, ini hadisnya sahih ya, riwayat Imam Muslim ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nuh, kenapa kok dimulai dari tanyanya itu Islam dulu? Baru setelah itu Jibril bertanya, "Ya Muhammad," ya kan? "Akhbirni anil iman." Kemudian akhbirni anil ihsan. Pernah nggak kita bertanya ketika membaca hadis ini? Kenapa yang pertama kita pahami itu adalah Islam terlebih dahulu, baru daripadanya iman dan ihsan? Ya. Para ulama, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, memberikan pembelajaran terkait hadis ini, bahwa untuk memahami skala prioritas dalam beragama, kita itu memang harus mendahulukan Islam dulu baru iman. Kenapa kok Islam dulu baru iman? Karena seandainya Anda beriman dengan 6 rukun iman itu, tapi tidak berislam terlebih dahulu, khususnya mengawali dari rukun Islam yang pertama, maka akan sia-sia semua keimanan kita daripada 6 iman itu. Baik, pelan-pelan Bapak Ibu. Rukun iman itu ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada apa? Allah. Yang kedua malaikat-malaikatnya. Yang ketiga kitab-kitabnya. Yang keempat rasul-rasulnya. Yang kelima yaumil akhir, hari kiamat. Yang keenam qada wa qadar, ya, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, saya berikan satu dalil yang bisa menjawab kenapa kita ini harus Islam dulu ya sebelum beriman, atau iman kita itu juga akan sia-sia tanpa diikuti dengan keislaman. Bapak Ibu rahimanallah ya. Apa sih makna daripada Islam itu? Islam itu secara bahasa Bapak Ibu artinya adalah berserah diri. Berserah diri dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan iman itu artinya pembenaran. Membenarkan bahwa Allah itu ada dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Kemudian membenarkan malaikat-malaikatnya, membenarkan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat itu ada, dan takdir. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang mungkin tidak asing bagi kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya ini sahih, bahkan muttafaqun alaih. Ya, jadi derajatnya sangat kuat sekali. Dikatakan, lamma hadarat Abu Thalib al-wafah, ketika Abu Thalib itu mendapati sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Maghfirah. Nah, kemudian Rasulullah itu mendatangi Abu Thalib. Ternyata di samping Abu Thalib itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, kita sebut Abdullah aja, Abu Jahal dan Abdullah. Kemudian Rasulullah berkata dengan lembut, "Ayam, wahai pamanku tercinta, qul la ilaha illallah, ucapkan saja la ilaha illallah. Kalimah, sebuah kalimat, uhajjulaka biha indallah. Sebuah kalimat yang konsekuensinya jika engkau mengucapkannya, aku akan menjadi hujahmu di hadapan Allah.
Jadi akan dibela mati-matian oleh Rasulullah di pengadilan Allah nanti. Satu kalimat aja, la ilaha illallah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, berkata Abu Jahal dan Abdullah ini, atargobu an milati Abdul Muttalib, apakah kamu ingin meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama bapakmu? Diam, gak jadi ngucapin. Dan ini terus berlangsung. Rasulullah mengulang perkataannya, Abu Jahal mengulang perkataannya, sampai meninggal dunia Abu Thalib belum sempat untuk bersyahadat. Pertanyaannya, Abu Thalib ini beriman kepada Allah apa tidak? Beriman kepada Allah apa tidak? Beriman. Abu Thalib ini beriman pada Allah, tidak ada keraguan daripadanya. Makanya banyak ayat Al-Quran mengatakan, ya, wala in sa'altahum man khalaqahum, jika kalian bertanya siapa yang menciptakan mereka, la yaqulun Allah, mereka akan menjawab siapa? Allah. Ini keimanan Abu Thalib. Jadi yakin kalau Allah itu ada memang. Abu Thalib yakin gak kalau ada malaikat? Yakin. Abu Thalib yakin atau tidak terhadap kitab-kitab sebelumnya? Yakin. Buktinya Abu Thalib juga haji. Abu Thalib ini juga punya ritual-ritualnya agama-agama sebelum Muhammad SAW. Itu sebagaimana yang ada di kebiasaan orang kafir Quraisy. Abu Thalib percaya dengan Rasul-Rasul? Ya percaya. Bahkan Abu Thalib ini loh percaya kalau Nabi Muhammad itu Rasul. Abu Thalib ini percaya kalau Nabi Muhammad itu Rasul. Bahkan beliau menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Antum baca sirah itu, bagaimana Abu Thalib itu melihat banyak sekali keajaiban yang melekat pada diri Rasulullah SAW. Mau jalan, pohon-pohon, daun-daun seolah sujud kepadanya. Itu tanda-tanda kenabian. Tapi jangan sampai melaku dan ono wit goyang-goyang, waduh, jangan-jangan aku wali ini, mboten ya. Mboten ya. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau berjalan itu pohon-pohon itu seolah-olah sujud kepadanya. Kemudian kalau berjalan itu ada awan kecil yang menaunginya. Ini tanda-tanda kenabian. Antum baca sirah nabawiyah. Maka Nabi Muhammad itu ketika jalan, pendeta-pendeta Kristen itu, orang-orang Yahudi tahu kalau ini adalah sepertinya ada tanda-tanda Nabi terakhir padanya. Makanya nyuruh kepada Abu Thalib, jaga ponakanmu ini, karena sepertinya aku melihat tanda-tanda kenabian. Jadi Abu Thalib itu percaya kalau Rasulullah itu Nabi, kalau Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi, percaya. Percaya kalau ada hari kiamat, percaya. Percaya kalau ada takdir, ya percaya. Terus kenapa kok masuk neraka? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan siksa yang paling ringan itu siksanya siapa? Abu Thalib. Di mana beliau dipaksa untuk menginjakkan kakinya di bara api neraka, mendidih kepalanya selama lamanya karena mati dalam keadaan kafir. Itu siksa paling ringan, dapat kompensasi dari Nabi Muhammad SAW yang memohon syafaat kepada Allah, ya, minta diringankan, maka diringankan seringan-ringannya. Itulah siksa paling ringan di dalam neraka, tapi selama-lamanya karena mati dalam keadaan kafir. Loh, ternyata 6 keimanan Abu Thalib ini sia-sia. Kenapa? Karena tidak mengucapkan syahadat. Jadi orang tuh percaya saja tanpa berislam. Di antaranya yang pertama ini mengucapkan syahadat, nggak akan ada manfaatnya keislaman itu. Keimanan itu, mohon maaf, tidak ada manfaat. Bahkan orang itu imannya pas-pasan, tapi kalau syahadat dihukumi sebagai muslim. Contoh yang lainnya siapa? Ya saudaranya Abu Thalib sendiri. Antum baca nanti kisahnya Hamzah. Hamzah itu beriman, masuk Islam tanpa paham agama Islam. Kalau Abu Thalib ini paham agama Islam, tapi nggak syahadat, gara-gara resiko meninggalkan agama nenek moyangnya tadi, akhirnya di mana dia? Di neraka. Hamzah masuk Islamnya kenapa? Apakah karena paham bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi? Bukan. Karena tidak membersamai Nabi Muhammad SAW seperti Abu Thalib. Apakah karena paham agama? Enggak. Hamzah itu masuk Islam gara-gara apa?
gara-gara Nabi Muhammad itu ditempeleng sama Abu Jahal. Setelah ditempeleng emosi dia. Wong anaknya saudaraku yatim, kasihan, orangnya baik kok ditempeleng. Akhirnya didatangi Abu Jahal, ditempeleng balik itu. Kemudian dia syahadat, ya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa ada ilmu. Kemudian dihukumi Islam apa tidak Hamzah ini? Dihukumi Islam. Jadi Islam itu memang diutamakan Bapak Ibu daripada keimanan. Jadi iman kita tanpa keislaman, khususnya syahadat, akan batal. Ya, akan batal dan tidak diterima. Ya, tapi juga sama, orang syahadat tanpa keimanan itu juga orang munafik. Sama juga ya, orang syahadat tanpa keimanan itu juga orang munafik. Misal di surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Orang munafik itu dikerak neraka dan tidak ditolong oleh seorang pun. Jadi nggak ada satupun yang bisa menolong dia. Ini orang munafik yang seperti apa? Yang hidup di zaman Nabi, mengucapkan syahadat tapi hatinya mengingkari. Ya, cuma biar selamat aja. Nah, ini juga sia-sia. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, kalau bisa disampaikan secara mudah dipahami, jenengan pengen lebu surga berarti harus Islam terlebih dahulu, syahadat dulu. Ya, jadi ilmu oke, tapi tanpa syahadat Anda tidak mungkin bisa masuk surga, nggak bisa. Jadi harus diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jangan seperti Abu Thalib yang mengimani tanpa mengislami. Ya, thayyib. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, ya, kita bahas kembali tentang skala prioritas dalam beragama. Ya. Jadi dalam beragama ini kita ini harus tahu mana yang paling utama terlebih dahulu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk kita kerjakan. Ya, supaya kita bisa masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka. Kan tujuan kita beragama ya salah satunya itu, agar kita masuk surga, agar terhindar dari siksa api neraka. Maka langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Dan ini juga harus kita pikirkan untuk berdakwah kepada orang yang kita cintai. Ya, jangan sampai orang yang kita cintai juga salah jalan, kemudian tidak paham skala prioritas dalam beragama. Karena orang itu kalau nggak paham skala prioritas dalam beragama, Bapak Ibu mohon maaf, kesempatan masuk surga itu akan kecil, dan kesempatan untuk masuk neraka itu akan besar. Ya, atau peluangnya masuk neraka itu besar. Makanya Anda harus paham skala prioritas dalam beragama. Sing penting bagaimana cara masuk surga, terhindar dari api neraka, kemudian apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, itu Anda harus paham. Ya, contoh misal ya, hadis yang masyhur, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, anna Abu Dzar radhiyallahu anhu hadasa qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa alaihi saubun abyad wa huwa naim summa ataituhu wa qad istaiqadha faqala ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhalal jannah. Nabi pernah didatangi oleh Abu Dzar. Abu Dzar ini sahabat yang sangat dekat dengan Nabi karena termasuk as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, kemudian Abu Dzar ini, ya, mendatangi Nabi dalam kondisi Nabi ini setengah sadar, setengah tidur, nggak mau ganggu. Karena Nabi itu kadang kalau setengah sadar, setengah tidur itu sedang, ya, mendapatkan wahyu. Ya, kalau setengah sadar, setengah tidur, nggak diganggu. Sahabat tahu akan hal itu. Nah, kemudian ketika Nabi itu sudah duduk, ya, Nabi berkata, atani atin, mendatangiku seseorang, yang tentu saja yang dimaksud siapa? Jibril, Pak. Bukan Abu Dzar saya mendatangi mang. Ya, jadi
Nabi itu cerita kepada Abu Dar, ya, mendatangiku seorang utusan, yakni tentu saja yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Kemudian memberitahukan padaku, ya, mamin abdin, tidaklah seorang hamba, ya, dalam riwayat yang lainnya mamin abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim qala la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi harus diucapkan terlebih dahulu, ya, mengucapkan syahadat gitu, ya. Summa mata ala dalik. Nah, kemudian dia meninggal berada di atas kalimat tersebut. Jadi dia benar-benar, ya, mentauhidkan Allah, ya, benar-benar mengamalkan syahadat itu, tidak ada sesembahan kecuali Allah, itu benar-benar dalam prinsip hidupnya. Ya, mata ala dalik illa dakhalal jannah, kecuali dia pasti akan masuk surga. Kaget Abu Dar. Wah, kok bisa ini? Kok gampang banget mlebu surga nih, ya. Jadi cuma ngucapin la ilaha illallah, tidak mensekutukan Allah sampai mati, sampai meninggal dunia, masuk surga. Loh, kok enak ini? Gak dibahas salate, ya kan? Gak dibahas puasanya, gak dibahas bakti sama orang tuanya, gak dibahas taat sama suaminya, gak dibahas nafkah kepada istri dan anaknya. Gak dibahas ini, gak dibahas nutup auratnya, gak dibahas datang ke kajian di Masjid Ar-Royan, gak dibahas ini. Ya, cuma Anda mengucapkan la ilaha illallah, gak berbuat kesyirikan, masuk surga Anda. Loh, kok gampang? Maka Abu Dzar bertanya-tanya, wa in zana wa in saroko, bagaimana kalau dia ini pezina ya Rasul? Bagaimana kalau dia ini pencuri ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Wa in zana wa in saroko, bahkan seandainya dia pezina, bahkan seandainya dia pencuri. Oh, tambah kaget, ya. Padahal ini cuma ngetes pernyataan Nabi gitu. Bagaimana kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, gak berbuat kesyirikan, tapi dia zina terus nih, maling dia. Kata Nabi, walaupun dia zina, walaupun dia maling, masuk surga. Tambah kaget Abu Dar. Loh, kok iso ngene iki bahasa gitu ya. Nah, diulang mana? Wa in zana wa in saraka, bagaimana kalau dia ini pezina, pencuri dia nih? Apa kata Rasulullah? Wa in zana wa in saraka. Tambah bingung mana? Walaupun dia pezina, walaupun dia pencuri. Dan ini diulang sampai 4 kali. Jadi bukan 3 kali, 4 kali. Sampai Abu Dar, wa in zana wa in saraka. Bahkan seandainya dia ini pezina, seandainya dia pencuri, ini dia masuk surga ini. Apa kata Rasulullah? Wa in zana wa in saraka. Bahkan seandainya dia pezina, bahkan seandainya dia pencuri, bahkan seandainya Abu Dar gak suka dengan pernyataan ini. Loh, sampai ditambah gitu, supaya gak tanya lagi. Kamu gak suka dengan pernyataan ini, dia akan tetap masuk surga. Maka berhentilah Abu Dar. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ini namanya skala prioritas dalam beragama. Kita ini, Bapak Ibu, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda tidak berbuat kesyirikan sama sekali, kemudian Anda meninggal dunia, Anda pasti masuk surga. Yang jamin bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini lewat lisan Jibril alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan itu. Gampang Ustaz. Ya memang itu konsekuensi menjadi seorang muslim, pasti masuk surga selama dia tidak berbuat syirik. Cuma orang masuk surga itu ada 3 jalur. Loh, serius ini. Ya, ada 3 jalur. Jalur yang pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, jadi sampean masuk surga nggak pakai diadili, nggak pakai deg-degan, ya, langsung nunggu di depan pintu surga. Ya, ini jumlahnya terbatas. Hadisnya Ukasyah, sampean pernah dengar pasti ya. Cuma 70.000 golongan, kemudian Rasulullah minta ditambah jadi kurang lebih 4.900.000 orang. Hadis riwayat siapa? Yang di hadisnya yang terkenal dengan hadis apa? Hadis Ukasyah. Jalur yang kedua ini bihisab biduni biduni adab. Anda ini diadili sama Allah. Diadili karena tidak masuk golongan yang 4.900.000 tadi. 4.900.000 ini belum dikurangi sahabat, belum dikurangi Imam Syafi'i, belum dikurangi Imam Ahmad. Banyak ini. Ya nggak tahu apa kita masuk atau tidak, kita berharap. Tapi seandainya kita nggak masuk itu, paling tidak Anda masuk golongan yang kedua, jalur nomor 2 nih masuk surga. Yakni deg-degan. Oh, deg-degan, dosa sampai ditampakkan. Ya, diadili, semuanya tidak ada yang ditinggalkan, deg-degan tapi selamat. Ya, nggak pakai masuk neraka. Ya, jadi sempet deg-degan tapi tidak masuk neraka. Nah, sedangkan jalur yang nomor 3 roda abad itu,
Ya, ya. Jadi ya seperti di tafsir surat Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah mal Qari'ah. Jadi kan baca dari tafsirnya. Ada orang yang masuk pengadilan Allah gagal, maka dia harus masuk neraka terlebih dahulu sampai habis dosa-dosanya atau mendapatkan syafaat dari manusia yang lainnya karena keislamannya, dia masuk surga walaupun tidak punya pahala kecuali sebiji zarrah, masuk surga dia. Nah ini 100 tahun kah, 1000 tahun kah, ya Allah alam, nggak tahu ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selama Anda beriman dengan iman yang benar tanpa ada kesyirikan, ya paling tidak Anda pasti akan masuk surga. Tinggal pertanyaannya jalur mana Anda. Nah gitu ya, masuk yang kategori mana ini. Nah jadi hadis ini adalah skala prioritas dalam beragama yang harus kita pahami. Oh berarti yang penting aku syahadat dan mengamalkan syahadat ini dengan sebaik-baiknya sampai meninggal dunia, yakni tidak berbuat kesyirikan. Nah pasti masuk surga. Baru paling tidak kan masuk 3 golongan ini. Nah baru nanti kita perbaiki diri kita supaya masuk golongan yang nomor 1 atau nomor 2, gitu aja. Paling tidak Anda harus masuk sebagai seorang muslim yang tidak meninggal membawa dosa kesyirikan. Sebaliknya, sebaik apapun Anda, kalau Anda berkubang dalam dosa syirik, nggak akan ada kesempatan. Nggak akan ada kesempatan. Saya tanya ya, bukan berarti saya meremehkan Anda dan diri saya ya, bukan berarti saya meremehkan Anda dengan diri saya ya, tapi jasa saya dan Anda ini terhadap keislaman dan terhadap agama Islam ini dengan jasanya Abu Thalib loh, nggak ada apa-apanya. Ini beneran ini. Jasa saya dengan Anda, walaupun ini ya, panitia Masjid Ar-Royan bikin kajian, ngundang orang ya, kalau Ramadan ngasih buka bersama. Ini jasanya dengan jasa Abu Thalib dalam agama Islam. Ini gak ada apa-apa nih. Loh beneran, Abu Thalib tuh ngasih makan Nabi ketika Nabi kelaparan. Abu Thalib ini adalah salah satu sebab Nabi gak dibunuh di Mekah. Makanya ketika Abu Thalib sudah meninggal, Nabi Muhammad mau dibunuh. Makanya Nabi Muhammad hijrah. Hijrah itu kenapa? Karena meninggal Abu Thalib. Gak ada yang dekengi. Karena sing dekengi mana? Bahasanya. Makanya mau dibunuh. Ketika Abu Thalib masih ada, gak ada yang berani bunuh. Ya, berarti jasanya terhadap agama kita ini besar. Nabi Muhammad tuh diboikot, gak bisa dagang, gak bisa jualan, gak bisa beli. Yang nyuplai makanan Nabi Muhammad SAW siapa? Abu Thalib. Jasa kita dengan jasa beliau ini ya, secara matematis ya kan, kalah kita. Cuma jasa beliau yang begitu besar terhadap agama kita ini gak ada artinya. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan keimanan, berbuat kesyirikan. Kalau doa gak hanya kepada Allah, pada Lata, pada Uzza dan lain sebagainya. Jadi sia-sia. Bahkan dalam hadis ini ya, hadisnya ini riwayat Bukhari dan Muslim, panjang hadisnya. Di sini disebutkan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis riwayat Muslim ini ya, bahwa orang-orang kafir Quraisy Mekah itu kebanyakan, hampir semuanya sampun haji. Sampun haji. Ayo coba kita yang hadir di sini di presentase. Banyak mana yang sudah haji sama belum haji? Ya, lebih banyak yang belum haji. Kafir Quraisy Mekah itu lebih banyak yang haji. Hadis riwayat Muslim. Cuma kalau haji bukan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, enggak gitu. Tapi mereka itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikan huwalak, ya tamlikuhu wa ma malak. Itu ucapannya. Maksudnya apa? Tidak ada sekutu bagimu ya Allah kecuali sekutu yang kau pilih gitu. Nah, jadi ada tambahannya. Tidak ada sekutu bagimu, kan kita berhenti di situ ya. Ditambahi sama mereka, kecuali sekutu yang kau pilih gitu. Enggak ada Tuhan di sisimu kecuali Tuhan yang kau pilih. Nah, ini yang membedakan hajinya orang kafir Quraisy Mekah dengan kita. Ya, yang sudah haji gitu ya. Ya, banyak yang belum haji. Pertanyaannya, haji mereka bisa mengantarkan mereka ke surga? Gak bisa. Abu Jahal sampun haji.
kalau dipanggil bisa Haji Abu Jahal juga ini. Ya serius ini ya. Sudah haji dia. Ya Abu Lahab sudah haji juga dia. Pertanyaannya, apakah Haji Abu Jahal ini masuk surga? Ya enggak. Haji Abu Lahab masuk surga? Enggak. Kenapa? Karena jatuh dalam kesyirikan. Ini namanya skala prioritas. Jadi percuma kita, orang yang kita cinta, sholate api, puasane bagus, zakatnya bagus, haji dan umroh. Tapi kalau berkubang ke dalam kesyirikan, apalagi syirik besar, nggak ada artinya semua itu. Nggak ada artinya. Nah ini namanya skala prioritas. Ya ini namanya skala prioritas. Skala prioritas itu mendahulukan yang paling utama terlebih dahulu, baru setelahnya. Maka yang paling utama adalah tauhid. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayyuhaidallahu ta'ala. Yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid. Fa idza arafu dzalik, kalau mereka sudah paham akan hal itu, fa akhbirhum, beritahukan pada mereka, annallaha qad farada alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi ini namanya skala prioritas. Jangan sampai Anda capek-capek sholat, capek-capek puasa, capek-capek haji dan umroh, tapi masuk neraka. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Bukan berarti saya ini mendahului masa depan. Allah yang mengatakan sedemikian. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyi'ah amilatun nasibah. Akan banyak nanti orang itu capek ibadah selama di dunia. Amilatun nasibah itu dia capek beribadah selama di dunia. Tasla naron hamiyah, tapi masuk neraka. Jangan sampai kita ini capek beribadah di dunia tapi masuk neraka. Nah ini namanya skala prioritas dalam beragama. Tauhid dulu, syahadat, kemudian konsekuensinya mempertahankan tauhid itu sampai meninggal dunia. Nah ini paling tidak kita pasti masuk dalam golongan yang dijamin masuk surga. Nah tinggal kita memperbaiki diri. Jangan sampai kita masuk surga yang mampir dulu ke neraka. Gitu. Lapo kok masuk surga sampai mampir-mampir dulu gitu ya. Jangan kan gitu. Nah skala prioritas tentu saja adalah diajarkan dalam agama kita. Setelah syahadat adalah sholat, setelah itu zakat, setelah itu puasa, setelah itu haji. Nah seperti itulah skala prioritas ya, jangan sampai ya Anda ini ya orang baik tapi nggak sholat, ya repot. Karena sebagian ulama mengkafirkan, bukan saya ya, saya bukan mufti, tapi sebagian ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya adalah dalam madhab Hanabilah. Dalam madhab Hanabilah itu yang dipakai oleh banyak ulama Saudi, bahwa man tarokaha faqad kafar. Hadisnya riwayat Muslim, siapa yang meninggalkan sholat itu dia telah kafir. Diambil secara letterlek oleh Hanabilah, maka ulama-ulama Saudi mengklasifikasikan orang yang meninggalkan sholat kafir. Dalam madhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat fasik. Fasik itu ya pantasnya mlebu neraka, tapi dia tidak kafir, itu fasik. Jadi diancam dengan neraka, susah masuk surga, tapi dia tidak kafir. Itu dalam madhab Syafi'i, selama dia meyakini sholat itu wajib. Nah jangan sampai kita meninggalkan sholat ya. Jadi kadang-kadang kan kita ini dakwah kepada keluarga kita, kepada masyarakat, ayo sholat, sing penting atine api lho, gak iso. Kadang-kadang kan seperti itu ya orangnya. Yang penting ku atine api, yang penting gak nyolong duite wong, ya kan, yang penting gak nipu orang, yang penting kita baik pada orang tua, baik pada tangga. Cukup gak? Kata siapa? Orang sholat saja masuk neraka, apalagi yang enggak sholat. Fawailul lil musholli, celakalah orang yang sholat. Yang sholat masuk neraka. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang dalam sholatnya itu lalai. Lalai itu sholat tidak pada waktunya. Lalai itu sholat tidak mendatangkan syarat, rukun dan wajib-wajibnya. Masuk neraka, padahal mereka sholat, masuk neraka. Maka
Itu namanya skala prioritas. Ajak orang itu sholat kalau Anda pengen orang itu masuk surga. Karena dia baik kalau nggak sholat. Berat untuk masuk surga itu berat. Karena sebagian ulama mengatakan kafir. Apalagi kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia nggak kafir, dia tidak bisa jadi wali nikah. Nah, serius, Anda buka nanti kitab-kitab fikih Syafi'i. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, Anda dulu salaman sama mertua, saya terima nikahnya Fatimah binti misal. Ternyata mertua Anda nggak sholat. Ini dalam mazhab Syafi'i mboten sah, Pak. Waduh, Ustaz, ya apa gitu. Nggih, adzan terus ya. Jadi pentingnya skala prioritas. Jangan sampai agama kita ini rusak karena tidak paham skala prioritas. Aku qouli hadza, kita adzan terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita lanjut ke agama. Jadi jangan sampai salah menempatkan mana yang paling penting dalam agama kita. Kalau kita salah menempatkannya, kesempatan kita untuk masuk surga dengan mudah itu akan mengecil. Padahal Allah ini memberikan informasi di dalam ayat-ayatnya dan Rasulullah memberikan informasi dalam hadis-hadisnya. Harusnya kita ini kemungkinan masuk surganya itu besar. Ya, dengan cara apa? Memahami skala prioritas dalam beragama. Seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satu tujuan Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul adalah, kalau Rasulullah menggambarkan dalam hadis itu, ya, jadi seperti seseorang yang menghalau hewan-hewan yang mendekati api untuk bunuh diri. Pernah dengar hadisnya? Ya. Jadi kalau sekarang kan masalahnya cahaya, kalau sekarang ini kan lampu. Jadi kalau hewan itu datang, ya dia masih hidup. Kalau zaman dulu cahaya itu apa? Api. Jadi hewan itu kadang-kadang mendekati cahaya, fungsinya itu apa? Untuk kawin, ya kan? Untuk kawin. Nah, hewan itu datang. Terkadang mereka itu malah bukan menemukan pasangan di cahaya itu, tapi malah terbakar dengan api. Dan Rasulullah itu, ya, dianalogikan seperti seseorang yang menghalau hewan-hewan itu masuk atau mendekat ke arah api untuk mati. Dan itu fungsi Rasulullah SAW. Ya, tujuan Rasulullah diutus sebagai Rasul supaya kita ini loh, yang kadang ingin mengikuti syahwat kita masuk neraka, dihalau sama Rasulullah SAW. Jangan ke sini, ya, ini bisa membinasakanmu. Jangan ke sini, ini bisa membinasakanmu. Jalan selamat itu yang di sana. Jalan selamat itu yang di sana. Itu salah satu tugas kenabian. Jadi menghalau kita dari jalan yang bisa membinasakan kita dan menunjukkan kepada kita jalan yang bisa menyelamatkan kita. Itu tugas kenabian. Dan Rasulullah ketika berdakwah itu selalu memulai dengan konsep tauhid terlebih dahulu, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Ya, tauhid dulu. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi ayyuhidallahu ta'ala. Kalau kalian mau berdakwah, dakwah itu yang paling utama itu kepada siapa sih? Kepada keluarga kita. Ya, kepada keluarga kita. Kalau Anda pengen berdakwah, maka yang Anda mulai dalam berdakwah, kata Rasulullah, adalah mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Fa idza arafu dzalik, kalau mereka paham, fa akhbirhum, beritahukan pada mereka, Allah memberikan kewajiban kepada mereka untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Fa idza shallu, kalau mereka sudah sholat, ya, maka beritahukan pada mereka bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan atau mengambil harta dari orang-orang yang kaya di antara kalian, faturaddu ila fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang-orang yang miskin. Maksudnya apa? Zakat. Jadi seperti itu konsepnya. Nabi itu selalu memulai dengan tauhid, sholat, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kenapa kita tidak mengikuti sunnah Nabi kita? Kalau berdakwah dengan orang itu, mulailah dengan agar mereka itu tidak berbuat kesyirikan. Setelah benar akidahnya, baru setelah itu perintahkan mereka untuk sholat 5 waktu. Baru setelahnya. Disitulah terkadang kita nggak paham skala prioritas dalam beragama. Terkadang kita ini menegur dengan keras anak kita, ponakan kita, keluarga kita, kalau minum
sambil berdiri, ditegur. Nah, kalau minum itu duduk. Pertanyaannya, kalau dia minum sambil berdiri, dosa apa tidak? Duh, saya tanya pada jenengan, kalau ponakan sampean yang sampean tegur itu loh, minum sambil berdiri, dosa apa tidak? Tidak. Cuma kalau minum dengan duduk lebih utama. Tapi kalau berdiri tidak dosa. Tidak dosa. Ya. Kayak saudara Anda enggak sholat tahajud, dosa apa tidak? Enggak. Tapi kalau sholat tahajud bagus. Tapi kalau enggak sholat tahajud enggak dosa. Jadi kalau kerabat Anda minum sambil berdiri itu tidak dosa. Tapi kalau minum dengan duduk itu lebih utama. Tapi kalau kerabat Anda tidak sholat, dosa apa tidak? Dosa. Bahkan dosa besar. Yang sebagian ulama mengatakan batal keislamannya. Mengapa kita terkadang lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya makruh daripada hal-hal yang sifatnya haram? Kita tegur orang supaya mengamalkan yang sunnah, tapi tidak kita tegur orang supaya mengamalkan yang wajib. Salah itu. Ya, orang nggak sholat itu konsekuensinya kalau nggak dia kafir, dia adalah orang yang berhak masuk neraka. Menurut Hanabilah dia kafir, berarti selama-lamanya di neraka. Menurut Syafi'iyah dia fasik, dia pantas masuk neraka, sebagaimana di surat Al-Mudaththir, tapi dia tidak kafir. Tapi batal perwaliannya terhadap anaknya, karena orang fasik itu tidak bisa menjadi wali nikah. Seperti saya sampaikan tadi, Anda menikah, dinikahkan sama mertua, ternyata mertuanya nggak sholat, menurut Imam Syafi'i tidak sah. Madhab Syafi'i tidak sah. Madhab Hambali ya tambah nggak sah, karena kafir. Nah ini resikonya besar loh. Maka sholatlah terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai meninggalkan sholat apapun alasannya. Ya, apapun alasannya. Kalau meninggalkan sholat konsekuensinya besar. Kalau jatuh pada dosa besar, tambah lagi. Bapak Ibu, saya ini berasal dari keluarga yang awam, yang hijrahnya itu dimulai dari saya terlebih dahulu. Jadi keluarganya macam-macam. Ada yang nggak nutup aurat, ada yang nggak sholat, ada yang dulu ya zaman dulu. Kalau sekarang alhamdulillah udah banyak berubah. Ada yang judi togel, masih ingat pasti ya, yang zaman dulu togel nggak karu-karuan. Macam-macam keluarga saya itu dulu, ya kan? Nah ini loh. Kalau dibenerkan, kan kebanyakan yang harus didakwahi. Bayangkan ya, yo gak nutup aurat, nggih mboten salat, nggih togelan, nggih suka gibah. Lah kan banyak, masa sekali duduk ini langsung kamu jangan gibah, kamu jangan togel, kamu jangan riba, kamu jangan, kebanyakan. Lah terus dimulai dari mana? Kan kita pengen dia masuk surga bareng sama kita. Kita ini pengen orang yang kita cintai, kerabat kita ini masuk surga bareng sama kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Mulailah dengan skala prioritas. Pahami itu dan terapkan pada orang yang Anda cintai. Saya dulu pulang dari Aroyah Sukabumi habis mondok 2 tahun, mampir ke rumah kerabat, saya lihat ada tulisan-tulisan Arab, kalau istilah kita raja itu di rumah, ditempel di dinding. Saya tanya, ini buat apa ini? Ya untuk narik rezeki katanya. Ya, untuk apa? Narik rezeki. Ini bahaya. Ya, apalagi itu dari dokonnya yang macak kiai kan gitu. Ya dari dokonnya yang macak kiai, bahaya ini. Ini bentuk kesyirikan. Sejak kapan kita nulis tulisan kaligrafi yang nggak tahu artinya itu apa, ditulis kemudian dipajang di dinding, rezekinya lancar? Iya, ngenteni durian jatuh kan nggak ada. Anda mau lancar rezekinya sholat tahajud, Anda mau lancar rezekinya sholat duha, Anda mau lancar rezekinya berdoa di tengah malam sepertiga malam, lancar rezeki, ada dalilnya. Tapi kalau tulisannya nggak jelas artinya itu, kemudian ditempel di dinding, ini bukan narik rezeki, itu narik musibah, karena itu maksiat, syirik. Maka orang ini kan, kerabat saya ini macam-macam ya, dia yang nggak sholat, ya dia yang nggak puasa, dia yang macam-macam dosanya. Yang pertama kali yang dibenahi karena saya ingin masuk surga dengan dia, nantinya apa? Ya
syiriknya terlebih dahulu. Gak usah dibahas yang lain-lain dulu, syiriknya dulu. Maka saya minta untuk diturunkan. Ya, dengan argumentasi yang panjang, kemudian bahkan sampai saya bayar. Saya bayar. Wes gini aja. Itu tak beli ya gitu. Gak usah ngene-ngene aneh. Sampai tak bayar iki ya, tak ambil tak bakar. Iki syirik ini saya seperti itu. Ya udah terserah kamu mau ngasih berapa. Tak keluarkan dompet saya. Tak ambil semua, tak sisakan kalau nggak salah 100.000 itu. Seret, nah sisa 100.000 tak taruh dompet. Nih buat kamu. Tak ambil, tak bakar. Nah itu namanya skala prioritas dalam beragama. Dosanya macam-macam. Tapi kalau dia besok mati, bisa nggak masuk surga dia? Karena jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi kalau dia sudah tobat daripada syiriknya ini, ya insya Allah kita ini bisa seperti Nabi, uhajulaka biha indallah, aku akan menjadi hujahmu nanti di hari kiamat. Nah gitu kan. Anda kan kalau sudah hijrah itu nggak pengen kan mengucapkan hal yang sama seperti Nabi kepada orang tua Anda nanti di akhir. Nabi ini saking cintanya dengan Abu Thalib, wis lah bahasa kasari, sing penting antum bertauhid, dosa urusan buri, aku akan jadi hujahmu di hadapan Allah. Nah itulah namanya skala prioritas. Pahami itu. Baru sholat, karena sholat itu ada ulama beda pendapat. Nutup aurat nanti, bukan berarti kita meremehkan. Nanti dulu. Percuma dia nutup aurat kalau nggak sholat. Sebagian akan mengatakan kafir. Percuma dia nutup aurat kalau nggak sholat. Sebagian mengatakan dia akan berhak untuk dibakar di neraka. Ya, jadi bertahap. Begitu pula zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Jadi kita ini harus paham skala prioritas dalam beragama. Jangan sampai seperti orang-orang sebelah. Nek terawih rame, subuhan sepi. Ya, itu nggak paham skala prioritas. Loh, saya tanya, antum nggak sholat terawih diancam neraka no mboten? Enggak lah. Siapa yang bilang anda nggak sholat terawih itu diancam neraka? Nggak ada. Kalau ada ustadz ngomong anda nggak sholat terawih diancam neraka, ustadz sesat. Lu temenan, karena nggak ada orang mengatakan sholat terawih itu kalau nggak dilaksanakan dia akan masuk neraka, nggak ada. Tapi kalau anda nggak sholat subuh atau sak bendino kirenan subuh, gitu, ancamannya neraka nomboten. Nji. Nah ini jangan sampai salah kaprah dalam beragama. Nek sholat terawih penuh, nek sholat subuh berjamaah sepi. Sholat duhur berjamaah sepi, sholat asar berjamaah tambah sepi mana gitu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Ya, sholat tarawih itu sunnah. Sunnah itu penghias diri kita, sebagaimana ihsan. Jadi yang penting itu Islam, iman, baru ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu artinya perhatian penuh. Apa? Perhatian penuh. Jadi Anda itu kalau sudah muslim, sudah mukmin, ihsan itu adalah menjadi pribadi yang levelnya lebih tinggi. Jadi nek sholatnya khusyuk. Orang sholat itu muslim. Nek sholatnya khusyuk itu ihsan. Ya. Orang puasa itu muslim, tapi kalau puasa menghindari maksiat dan mengisinya dengan ibadah, dengan zikrullah, itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu memperindah. Tapi nek gak indah, tetap muslim, tetap mukmin gitu. Nah, jadi jangan salah kaprah dalam menempatkan skala prioritas ini. Jangan salah kaprah dalam menempatkan skala prioritas. Dalam segala aspek, termasuk nafkah. Nafkah itu yang paling utama, istri terlebih dahulu. Loh, tak menang nol sampean Bu, gitu ya. ya. Ini saya kasih tahu, nafkah itu yang paling utama itu istri sama anak itu terlebih dahulu. Jadi kalau orang itu lebih fokus menafkahi ibunya daripada istrinya, itu salah. Lu tak belo sampean Bu. Gitu ya. Ini temenan. Karena menafkahi orang tua itu hukumnya sunnah. Menafkahi istri dan anak hukumnya wajib. Menafkahi orang tua itu hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang bisa berubah jadi wajib. Kalau antum buka Bulughul Maram, menafkahi orang tua itu ya subulus salam, hukumnya itu sunnah, tapi nek orang tuanya miskin berubah jadi wajib.
Istri Anda kaya, istri Anda miskin, menafkahi hukumnya wajib. Jadi nafkah istri lebih diutamakan memang, dan anak daripada orang tua. Orang tua lebih diutamakan daripada kerabat yang lain, dan kerabat yang lain lebih diutamakan daripada orang yang lain. Jangan sampai Anda kalau makan sama temen ditraktirnya bebek goreng, tapi makan sama paman sama bibi cuma lele goreng. Keliru sampean. Ini namanya nggak skala prioritas ini. Ya, Anda kalau sama temen ya loyalnya luar biasa, sama keluarga pelitnya naudzubillah. Ini nggak salah ini. Bukankah Allah yang mengajarkan kalau sedekah itu dimulai dari kerabat terlebih dahulu, baru orang yang lainnya, baru orang yang lainnya. Bahkan tetangga lebih dekat itu diutamakan daripada tetangga yang lebih jauh. Itu skala prioritas. Skala prioritas. Nah, jadi Anda itu harus paham skala prioritas dalam beragama untuk memperbesar peluang Anda masuk surga. Untuk memperbesar peluang Anda masuk surga. Kalau nggak paham skala prioritas, bahaya kita ini. Ya, ada orang, mohon maaf sekali kalau Anda yang tersinggung. Saya ini beberapa kali mengunjungi pondok tahfidz Quran. Ya, karena saya ingin tahu bagaimana sih metode tahfidz di sini seperti apa, metode tahfidz di sini seperti apa gitu ya. Namanya kita mengunjungi kan kadang-kadang kita ikut sholat berjamaah bareng ya. Ya, mengunjungi pondok tahfidz ya ikut sholat berjamaah bareng. Yang saya perhatikan beberapa kesalahan pondok tahfidz adalah mereka fokusnya di hafalan, kemudian tidak menempatkan kurikulum yang lainnya itu dengan baik dan benar. Contoh fikih, contoh akidah, ini masalah ini. Ini fakta di lapangan, tidak bermaksud merendahkan pondok tahfidz dan sebagainya. Karena saya keliling di pondok. Contoh nih, kan kadang-kadang namanya santri itu kalau sholat kan telat-telat pak ya, masbuk gitu. Ya, telat-telat itu ya, masbuk. Nah itu ketika saya sholat itu saya perhatikan ternyata banyak di antara santri-santri pondok tahfidz yang hafalannya sudah 10 juz ke atas itu, ya kan? Mungkin sholat masbuk itu Allahu Akbar langsung rukuk. Kalau imamnya rukuk, Allahu Akbar langsung rukuk. Imamnya sujud, Allahu Akbar langsung sujud. Ya mboten sah sholatnya Bapak Ibu. Mboten sah sholatnya. Rukun daripada sholat itu adalah takbiratul ihram. Anda itu harus takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar ngikuti imam. Imamnya ruku, Anda ruku. Ini takbir intikal, takbir perpindahan. Imamnya sujud, Anda sujud. Jangan langsung Allahu Akbar ruku, jangan langsung Allahu Akbar sujud. Ini saya banyak temui di pondok pesantren loh ini. Gak usah dibahas di masjid-masjid umum, tambah nemen gitu ya. Ini di pondok pesantren ini. Nah maksudnya kan harusnya di pondok pesantren lebih diutamakan pembelajaran fikih ini, karena mereka adalah orang-orang yang akan nanti menjadi panutan masyarakat. Nah ini yang di pondok pesantren aja nggak paham. Jadi takbiratul ihram itu harus tegak berdiri. Jadi ketika Anda takbiratul ihram dalam keadaan tidak tegak berdiri, dalam pergerakan rukuk, dalam pergerakan sujud, atau dalam pergerakan yang lainnya, maka tidak sah takbiratul ihramnya dan tidak sah sholat Anda semua. Jadi yang tadi itu pas masbuk Allahu Akbar langsung rukuk, mboten sah nih. Jangan ulang nanti kalau pulang di rumah sholat maghribnya, nggak sah. Nah ini namanya skala prioritas. Jangan sampai Anda seperti di surat Al-Ghasyiyah, capek ibadah tapi nggak sah sholat. Contoh misal ini, ya, Anda tahu nggak kalau banyak orang-orang ini juga kadang nggak sah sholatnya hanya gara-gara takbir. Takbir intikal itu namanya takbir perpindahan. Jadi kalau selain takbiratul ihram loh ya, jadi kita takbir Allahu Akbar ke ruku, ya, Allahu Akbar ke sujud, itu namanya takbir intikal. Takbir intikal ini menurut beberapa ulama, khususnya Hanabilah, itu harus diucapkan saat perpindahan. Saya ulang sekali lagi ya, harus diucapkan saat apa? Perpindahan. Jadi ketika Anda mengucapkan tidak dalam proses perpindahan, tidak sah juga sholat. Saya contohkan ya, misalkan kadang-kadang imam ini gaimik berdiri pak, ya, jadi dia takbir dulu sebelum ruku. Jadi Allahu Akbar baru ruku.
Atau ketika dia bangkit dari sujud, karena nggak ada mic-nya di tempat sujud, dia bangkit dulu, seret, kemudian berdiri, kemudian Allahu Akbar, nggih mboten sah salatnya. Jadi harus ada takbir saat perpindahan. Walaupun nggak semua takbirnya. Contoh misal ini, Allahnya pas berdiri, Allah Akbarnya saat perpindahan masih sah. Atau perpindahannya Allah, kemudian Akbarnya ketika rukuk, ya sah juga. Yang penting ada bacaan takbir saat perpindahan. Paham nggih Pak Bu ya? Nah, kalau ada orang berdiri tegak kemudian Allahu Akbar, sujud sempurna kemudian Allahu Akbar, nggih mboten sah juga salatnya. Nah, ini ilmu tentang sholat ini. Nah, jangan sampai Anda hafal 30 juz. Tapi nggak paham ilmu sholat. Bagaimana nanti konsekuensinya di hadapan Allah? Hafal 30 juz, nggak paham perkara fikih sholat ini bagaimana? Saya tanya, Anda tidak hafal 30 juz masuk neraka napa mboten? Nah, saya tanya, Anda tidak hafal 30 juz masuk neraka napa mboten? Duh, cepet jawab, harus semangat boten. Kalau jenengan ragu kita masuk neraka semua ini. Karena banyak yang nggak hafal 30 juz daripada yang hafal 30 juz di sini. Ya, gitu. Jadi kita nggak hafal 30 juz itu boten masuk neraka Pak Bu. Tapi kalau Anda nggak tahu syarat rukun wajib sholat, masuk neraka. Bukan saya yang memvonis jenengan, Allah. Fawailul lil musholin. Celakalah orang yang sholat loh celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu apa? Sholat di luar waktu atau sholat tidak mendatangkan syarat rukun dan wajib. Loh, maka ini namanya skala prioritas. Jadi Anda harus paham apa yang harus saya pahami dulu ya, kemudian apa yang saya harus amalkan dulu ya sebagai seorang muslim ya, supaya masuk surga gitu. Jangan sampai hafal 30 juz kayak tadi di banyak pondok pesantren, sholat aja nggak paham fikihnya. Wah, ini repot. Sholat aja nggak paham fikihnya, repot. Nah, jadi Anda harus paham itu fikih sholat. Anda harus paham tentang tauhid terlebih dahulu. Ya, baru perkara yang ihsan. Ihsan tadi apa? Penuh perhatian, menjadi sempurna gitu loh. Pondasinya harus bagus dulu, baru menyempurnakan plesterane, atape, kanopine gitu ya, hiasan dindingnya kayak gitu. Jadi Islam dan imannya harus bagus terlebih dahulu. Itu namanya skala prioritas. Itulah yang diajarkan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad dan para sahabat yang Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dimulai dari yang penting dulu, baru setelahnya. Karena seperti itulah dalam beragama, akan sia-sia amal ibadah kita. Seperti di surat Al-Ghasyiyah tadi, cuape ibadah tapi masuk neraka. Kenapa? Karena nggak paham skala prioritas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah bisa kita lanjutkan pembahasan ini atau nanti lanjut kepada pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Yang penting nasihat kita ya, untuk saya pribadi ya, tentu saja, kemudian antum semua, karena saya mencintai antum karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pahamilah skala prioritas dalam beragama. Ya, khususnya terhadap perkara tauhid terlebih dahulu. Kemudian sholat Anda. Kemudian yang setelahnya. Jangan sampai kita ini capek dalam beribadah, ternyata ibadah yang kita perjuangkan itu adalah bukan ibadah yang prioritas. Sedangkan yang prioritas kita lalaikan, kita tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik, kita bisa terancam untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila salah kata dan sikap itu dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin itu. Silakan Pak, afadhal. Udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin penjelasan. Tadi dijelaskan rukun iman yaitu ada yang keenam, qadar, dan tadi diceritakan tentang Abu Thalib bahwa dia masuk neraka.
pertanyaan saya, ada dua orang, ini satu orang ustaz alim, terakhirnya dia itu suul khotimah, ya akhir-akhir jadi pun, terus dia toleransi yang 12-an, artinya mencampur adukan kesyirikan. Terus yang satu ibadahnya biasa-biasa, tapi akhir kayaknya husnul khotimah. Apakah kedua orang ini apakah termasuk yang rukun ke-6 qadar Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua terjadi itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda bertanya seperti itu juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan menjawab itu juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua itu berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada perjalanan di muka bumi ini kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu sudah ditulis 50.000 tahun ya sebelum penciptaan langit dan bumi, qabla khamsina alfasana. Ya, jadi semua itu berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tuh harus yakin bahwa Allah itu maha adil. Kita tuh harus yakin. Bahkan pertanyaan Anda itu adalah hadis Arba'in Nawawi. Ya, pertanyaan Anda itu adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawi, di mana ada seseorang yang seumur hidupnya melakukan ketaatan, kemudian sejengkal lagi dia akan meninggal dunia, ya, kemudian ditutup dengan kemaksiatan, maka dia akan masuk neraka. Kemudian ada orang lagi sepanjang hidupnya diisi dengan maksiat, dan sedangkan sejengkal lagi dia akan mendapati kematian, dia berbuat ketaatan dengan tobat pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Itu semua ketetapan Allah. Tapi kalau Anda baca hadis ini, akan ada hadis yang lainnya. Akan ada hadis yang lainnya yang melengkapi hadis tersebut. Apa hadis yang lainnya yang melengkapi hadis tersebut? Tentu saja ini bukan di hadis Arba'in Nawawi, di syarahnya. Jadi jangan nanti cari syarah hadis Arba'in Nawawi. Ya, ada hadis yang lainnya. Hadis yang lainnya seperti apa? Tidaklah seorang hamba terus melakukan amal soleh, ya, untuk mendapatkan pujian manusia sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi salah satu sebab orang mati dalam keadaan su'ul khotimah itu karena amal ibadahnya tercampur dengan riya. Ya. Kemudian kenapa orang itu bisa husnul khotimah bukan su'ul khotimah? Ya karena ada amalan-amalan yang tersembunyi, yang mungkin kita lihatnya dia itu orang buruk, tapi ternyata dia itu ada amal soleh yang tersembunyi. Ya, maka dalam hadis yang lain dikatakan jika engkau bisa menyembunyikan amal soleh, maka sembunyikanlah, karena itu salah satu cara untuk meraih husnul khotimah. Nah, dan Anda nggak perlu kaget kalau ada kiai su'ul khotimah. Anda nggak perlu kaget kalau ada ustadz su'ul khotimah. Bukankah di zaman para sahabat, jangankan ustadz, di zaman sahabat itu ada gurunya sahabat. Dia tabi'in, tapi dia gurunya para sahabat dan gurunya tabi'in. Masuk neraka, bahkan dikatakan Nabi seburuk-buruknya manusia. Siapa dia? Abdurrahman bin Muljam. Nanti jangan googling, Pak. Ada nama itu Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini adalah guru Al-Quran di Madinah. Kemudian gubernur Mesir minta kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kirimkan kepada kami guru Al-Quran yang bisa ngajari kami Quran. Maka Umar bin Khattab ya mengatakan kepada kalau nggak salah Amr bin As, ya, gubernur Mesir kalau nggak salah itu Amr bin As, aku kirimkan padamu seorang laki-laki yang lebih paham Quran daripada aku. Loh, ini ucapannya Umar bin Khattab. Jadi untuk urusan Quran dia lebih pintar, untuk urusan Quran dia lebih mutkin.
ya, lebih hebat ilmu Al-Qur'annya daripada Umar bin Khattab. Maka diutuslah Abdurrahman bin Muljam jadi gurunya sahabat dan jadi gurunya tabi'in. Di mana? Di Mesir. Ini bukan ustadz lagi nih. Gurunya sahabat dan gurunya tabi'in, orang-orang salafus saleh. Tapi apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya? Ali, aku melihat ya, kamu itu nanti meninggalnya itu dalam keadaan kepalamu itu ya berlumuran darah, dan yang membunuhmu adalah seburuk-buruknya manusia. Dan memang Ali meninggal dalam keadaan kepalanya berlumuran darah. Yang bunuh siapa? Ya tadi Abdurrahman bin Muljam. Kenapa? Karena ternyata ketika dia menjadi guru Al-Quran, dia itu riya memang ya, mencari pujian manusia, dan ujung-ujungnya dia gagal karena wanita. Kan dia gagal karena wanita cantik dia. Ya, karena mau menikahi wanita cantik, maharnya itu apa? Membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah padahal dia mengisi hidupnya dengan kebaikan, nggak usah kaget. Dari zaman dulu sudah ada. Bahkan itu Abdurrahman bin Muljam pembunuhnya Ali. Ya, hafal Al-Quran 30 juz, mungkin bahkan gurunya para sahabat dan para tabi'in, tapi masuk neraka. Apakah Allah Maha Adil? Allah Maha Adil. Allah itu tidak ditanya apa yang diperbuat, tapi kita yang ditanya tentang apa yang kita perbuat. Jadi kita tidak tahu apa hikmah di balik hal itu. Bahkan kalau kita bertanya, apakah adil untuk Abu Thalib yang berjasa pada Islam ini meninggal dalam keadaan kafir? Ya, Allah Maha Adil. Mungkin ada hikmah daripadanya, kita yang tidak tahu. Maka kita tidak bertanya atas apa yang Allah kerjakan, tapi kita akan ditanya atas apa yang akan kita kerjakan. Maka yang seperti itu harusnya bukan kita pertanyakan, tapi kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ayah saya itu meninggal umur 65 tahun. 64 tahun ayah saya itu gak percaya akhirat. 64 tahun ayah saya gak sholat. 1 tahun sebelum meninggal dunia dia tobat, sholat, meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan istighfar dan la ilaha illallah, meninggal. 64 tahun tuh gak percaya akhirat. Kalau saya suruh sholat dia gak percaya. Kalau aku mati udah jadi tanah. 64 tahun ini, gak usah cerita orang lain, ayah saya sendiri. Apakah Allah Maha Adil? Ya Allah Maha Adil. Bisa jadi anak-anaknya setiap sholat itu menangis untuk mendoakan ayahnya. Bisa jadi anak-anaknya itu setiap tahajud itu ya bangun karena keingat ayahnya, karena pengen masuk surga bersama ayahnya. Jangan hanya dilihat perbuatannya, lihatlah perbuatan orang di sekitarnya. Lihatlah mungkin ada sir tersembunyi yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tugas kita adalah mengambil pelajaran daripada kisah mereka, tidak mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tahu dalam hadis surat Ahmad ya, Allah tidak akan menakdirkan kepada orang yang beriman kecuali kebaikan, gitu Pak ya. Jadi justru yang Anda tanya itu adalah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in Nawawinya. Kalau nggak salah itu riwayat Tirmidzi ya. Jadi ya memang seperti itu. Ya, Allah itu Maha Adil. Ya, dan kita mengambil pelajaran daripada itu. Jangan pernah merasa bangga diri mati dalam keadaan husnul khotimah. Justru itu jadi wanti-wanti kita. Terus belajar, terus istiqomah ya, supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Dan perbanyak amalan-amalan yang tersembunyi, karena amalan tersembunyi itu bisa menjadi sebab husnul khotimah. Itu syarah dari hadis itu. Dan jangan beramal dengan riya. Ya, karena syarah dari hadis itu ya, salah satu sebab orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah adalah amalnya tercampur dengan riya. Mungkin itu Pak ya, semoga bisa menjawab pertanyaan antum. Intinya Allah itu tidak ditanya atas apa yang dia perbuat, Allah Maha Adil, dan kita hanya bisa husnudon dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, nah. Bagaimana dengan Allah terkait dengan Allah yang saya sampaikan terkait dengan sadar. Kan banyak sekali sekarang itu banyak saudara kita yang dapat melakukan aurat dan kalau nggak tadi dia beribadah keluarganya. Ada banyak hadis
yang ancamannya itu tidak mencium bau surga. Banyak. Di antaranya laki-laki yang dayus, ya, suami yang dayus, ayah yang dayus. Jadi istrinya bermesraan dengan orang lain, dia biasa aja. Anak perempuannya bermesraan dengan orang lain, dia biasa aja. Itu termasuk dayus. Dayus itu bukannya kepada istri ya, kepada keluarga perempuan juga. Jadi kalau Anda dibonceng laki-laki, ya sayang-sayangan, sampai malah bangga gara-gara laki-lakinya itu naik ninja misal, itu namanya dayus. Ya, gara-gara anak perempuan Anda dijemput pakai jazz gitu, pakai pajero, ya, terus jenengan, oh gak apa-apa malam mingguan, ya, ini namanya dayus juga, gak hanya pada istri ya, pada keluarga perempuan. Itu ancamannya tidak bisa mencium bau surga. Dan banyak ancaman yang lainnya, diantaranya wanita keluar dengan terbuka aurat pakai parfum wangi yang dicium oleh laki-laki, itu ancamannya juga tidak mencium bau surga. Dan banyak dosa-dosa yang lain yang kurang lebih ancamannya sama. Tapi gini, kita itu memahami hadis tidak letterlek, Pak. Karena yang paling paham hadis itu kan sahabat. Ya, yang paling paham hadis sinten? Sahabat. Jadi kalau kita itu memahami Al-Qur'an letterlek, kalau memahami hadis letterlek, keliru kabeh, Pak. Ya, misal di dalam Al-Qur'an, bunuhlah mereka. Ya, di tempat manapun yang kamu jumpai. Nah, ini letterlek. Yang dimaksud siapa? Orang kafir. Loh, kalau kita baca ini letterlek, orang kafir kita bunuhin semua. Nah, tapi kan enggak, baca tafsirnya. Ya, karena pasti ada penjelasan daripada ayat. Ternyata ayat ini turun di saat peperangan. Ya mesti ae nek pas perang ambek wong kafir, dia sembunyi nang burine gobek. Ya mesti kita pateni, Pak. Kalau enggak kita bunuh, ya dia nanti bunuh kita. Ini gitu memang dalam peperangan. Tapi kan ada batasan, tidak membunuh wanita, tidak membunuh anak-anak. Ini bagus. Orang kafir kalau ketemu orang Islam, mau anak-anak, mau wanita, mau kakek-kakek, dibunuh semua. Nah, jadi nggak boleh dibaca letterlek kok. Harus ada syarahnya, ada tafsirnya gitu. Ya, ada ustadz ngisi kajian bilang, hartamu adalah harta orang tuamu. Berarti kalau orang tua datang ngambil uangmu, nggak apa-apa. Loh, kata siapa ini? Nah, itu karena baca hadis letterlek. Padahal hartamu itu adalah harta orang tuamu, itu ada penjelasannya. Jika orang tuamu dalam keadaan miskin, kamu dalam keadaan lapang, punya harta yang banyak, dia datang ke rumahmu ngambil uangmu tanpa izin untuk memenuhi kebutuhannya, itu boleh. Tapi nek njopok duit kene gawe tuku pajero, Pak, ya gak boleh, Pak. Ya, gawe tuku apa namanya? Nah, repot ini nanti kalau hadis dibaca letterlek. Nah, contoh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, ini secara letterlek ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak beriman, Pak. Nah, sekarang ya, saya tanya, Anda kalau di rumah ya, seneng nggak dengan uang yang Anda miliki? Misal Anda punya tabungan 10 juta, senang dengan uang 10 juta itu? Senang. Nah, Anda nggak beriman kalau 10 juta itu punya Anda semua tuh, saya nggak punya uang 10 juta. Harusnya bagi 5 juta dong. Ya gitu. Nah, kan tidak beriman orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kita ini nggak mungkin bisa 100% mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Anda itu kalau membelikan tetangga dengan baju, dengan baju sampean, larangan bajune sapa? Loh, saya kira takoi sampean. Ya. Anda andok ya ngajak bojo sampean, ambek ngajak tonggo. Enakan warunge sapa? Warunge sing ngajak bojo apa ngajak tonggo? Nah, gitu ya. Berarti sampean enggak beriman secara letterlek, tapi kan ada syarah hadisnya. Maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Gitu ya. Jadi tidak mencium bau surga. Ancamannya itu ya tidak bisa masuk surga dengan mudah. Tapi kalau orang yang mohon maaf ya dayus kemudian nggak bisa masuk surga, ya nggak ada itu. Ya, antum baca penjelasan ulama manapun, nek nggak bisa masuk surga itu adalah ancaman bagi orang kafir, bukan ancaman bagi pelaku dosa besar. Dayus itu pelaku dosa besar, tapi tidak membuat mereka haram untuk mencicipi surga Allah Subhanahu wa taala, tidak. Jadi terancam tidak bisa mencium bau surga dalam artian ya susah untuk masuk surga.
tapi bukan berarti dia tidak bisa masuk surga. Nah, kita itu memahami hadis dari penjelasan para ulama. Kalau kita baca letterlek tok, keliru kabeh, Pak. Ya, keliru kabeh. Karena ada makna daripada itu. Dan enaknya kita beruntung ya. Ya, semua hadis itu sudah dijelaskan oleh para sahabat dan salafus soleh. Kita ini tinggal baca tok. Ya, yang jadi resiko adalah baca hadis tanpa memahami penjelasannya. Nah, ayat saja, Pak, kalau aku baca ya. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau nggak sholat boleh mabuk. Lah letterleknya kan seperti itu kan. Ya, jangan kamu ya sholat dalam keadaan mabuk. Berarti kalau nggak sholat boleh mabuk. Lah ini repot, salah kabeh nanti kita memahami ayat. Nah, padahal ayat ini memang dulu sebelum turun ayat bahwa khamr itu najis. Ya, sebelum turun ayat khamr itu najis adalah turun ayat orang nek sholat nggak boleh minum khamr, karena kejadian sahabat sholat minum khamr maca ayat gak kelar-kelar. Nah, baru turun ayat ini. Jadi nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Jadi kita baca itu memang harus diikuti dengan tafsir atau syarahnya. Jadi susah untuk bagi dia masuk surga. Jadi kalau ada ancaman kayak gitu, itu berarti masuk dosa besar. Jadi kalau ada dosa, ada ancaman yang seperti itu, berarti ini dosa besar. Dosa besar itu tidak bisa terhapus dengan puasa Asyura kemarin. Dosa besar itu tidak bisa terhapus dengan zikir ba'da sholat. Dosa besar itu tidak bisa terhapus dengan puasa Arafah. Dosa besar itu tidak bisa terhapus dengan sholat tahajud. Dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha. Nah, jadi ancamannya maksudnya seperti itu. Yang tidak bisa masuk surga adalah orang yang syirik saja. Innahu may yusyrik billah, siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahul jannah wa ma'wahun nar wa malid dhalimina min ansor. Akan diharamkan bagi Allah, haram loh ya, masuk surga, tempatnya itu neraka dan tidak ada satupun yang bisa menolong. Di surat Al-Maidah ya, di surat Al-Maidah itu ayat 97 atau 94 itu. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, yang terhalang masuk surga itu adalah orang yang syirik saja. Sedangkan pelaku dosa besar dia akan masuk neraka, tapi karena imannya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, akhi karim. Ya, semoga Allah berikan taufik dan kemudahan atas semua urusan-urusan kita, dan semua yang hadir di sini balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya dan dilapangkan rezekinya. Yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya. Allah berikan taufik kita dimudahkan dalam ketaatan, Allah berikan hidayah kita terus berada di atas kebenaran, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.